Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang berikutnya adalah isim mangkus. Isim mangkus secara definisi adalah isim mu'rab yang akhirnya berupa ya sabitah, ya. Sama kemarin kalau isim maksur kemarin alif sabitah, nah sedangkan kalau isim mangkus di sini adalah berupa ya sabitah atau ya lazimah. Maksurun ma qablaha, di mana huruf sebelum ya-nya tadi itu di kasroh. Jadi isim mu'rab yang akhirnya berupa ya sabitah atau ya lazimah yang huruf akhirnya di kasroh. Contohnya misalkan al-qadhi ya, al-qadhi. Ini harapannya begini, al-qadhi. Nah, ini di akhirnya berupa huruf ya. Nah, kemudian huruf sebelum ya ini berharokat kasroh, maksurun ma qablaha. Contoh berikutnya adalah ar-ra'i ini ya. Ini akhirnya berupa ya sabitah, terus kemudian sebelumnya atau huruf sebelumnya ini berharokat kasroh. Oke, nah sekarang definisi dari ya sabitah. Apa sih sabitah itu maksudnya apa? Perhatikan di sini. Ini definisinya dengan cara terbalik ya. Fa in kanat ya'uhu ghairu sabitatin falaisa bimangkusin. Apabila ya-nya itu tidak sabitah ya, maka dia bukan termasuk isim mangkus. Contoh misalkan ahsin ila akhika. Nah, ini pada lafaz akhika. Ini ada ya ini ya, perhatikan. Nah, ya ini akhika ini kan susunan antara akhun ya yang diidhofahkan kepada ka. Nah, sehingga akhun di sini ya, akhun yang di sini nih dia akhirnya ini berlaku sebagai akhun yang kelompoknya asmaul khomsah. Nah, sehingga ketika diidhofahkan kepada ka, tanda i'rabnya adalah menggunakan tanda i'rabnya asmaul khomsah, yaitu menggunakan ya, sehingga jadilah akhika. Ya kan, jadilah akhika kayak gini tadi. Akhika. Nah, ya di sini adalah ya tanda i'rabnya asmaul khomsah ketika dibaca jer. Ya, ketika dibaca jer tanda i'rabnya menggunakan ya. Lah, ini ya dalam akhika bukan ya yang sabitah. Dia adalah ya yang ghairu sabitah. Kenapa? Karena ketika dibaca nasab dia menjadi akhuka, berubah menjadi wawu. Ketika dibaca rofa, ketika dibaca rofa dia menjadi akhuka, diganti menjadi wawu. Ketika dibaca nasab dia menjadi akhoka, berganti menjadi alif sebagaimana tanda i'rabnya asmaul khomsah tadi. Lah, sehingga ya dalam akhika ini tadi ini bukanlah ya yang sabitah. Karena dalam beberapa kondisi, yakni ketika i'rab rofa, ketika i'rab nasab, dia berubah menjadi wawu, dia berubah menjadi alif. Sehingga ya-nya tidak sabitah. Nah, berbeda dengan qadhi, berbeda dengan ro'i. Misalkan al-qadhi ketika rofa, ja'a al-qadhi, ja'a datang, al-qadhi seorang qadhi, ya-nya ada. Ya, kemudian nasab ro'aitu ya, ro'aitu al-qadhiyah sama. Di sini juga masih ada ya-nya. Bahkan juga marortu bil qadhi juga begitu. Enggak pas. Nah, marortu bil qadhi. Ini juga ya-nya tetap ada. Makanya ya-nya dalam al-qadhi ini disebut sebagai ya'un sabitatun. Jadi kalau ya ghairu sabitah itu contohnya seperti dalam akhika ini. Oke, sabitatun itu artinya tetap. Sabata yasbutu sabitun tetap. Wakada ingkana ma qablahu. Oke, kita lanjutkan ya. Wakada ingkana ma qablaha ghairu maksurin, apabila huruf akhir atau huruf sebelum ya itu tidak diharokati kasroh. Contoh misalkan dobyun, sa'yun, dia bukan isim mangkus. Karena huruf sebelum ya itu tidak berharokat kasroh. Jadi tadi definisi isim mangkus adalah pertama isim mu'rab, yang kedua adalah akhiruhu yaun sabitatun. Oke, dalam dobyun ini isim mu'rab sudah, akhirnya berupa ya sabitah, oke sudah juga. Lah, yang ketiga maksurun ma qablaha, huruf sebelum ya itu di sini harus dikasroh. Nah, pada dobyun dia huruf sebelum ya berarti ba ini diharokati sukun,
Dalam sa'yun juga begitu. Huruf sebelum ya diharokati sukun, ainnya disukun. Nah, sehingga di sini tidak memenuhi syarat atau definisi dari isim mangkus yang ketiga, yaitu maksurun ma qablaha, huruf sebelum ya di kasroh. Oke, berikutnya wa idza tajarrada min al wal idhofah hudzifat ya'uhu lafdzon wa khotton. Ketika isim mangkus itu tadi tidak bersambung dengan al, satu. Yang kedua, tidak dimudhofkan, ya. Maka ya-nya dibuang. Oke, jadi sampean bisa buat catatan sendiri, ya, ditulis dengan rapi. Ketika isim mangkus itu tidak tidak menyandang al dan tidak menjadi mudhof, maka ya-nya dibuang secara lafdzon. Lafdzon itu pengucapan. Dalam pengucapannya tidak ada. Wa khoton, dan secara tulisan. Jadi secara pengucapan diucapkan juga tidak ada, di dalam tulisan juga tidak ada. Jadi hanya dibuang lafdzon wa khoton. Fi halatayir raf'i, dalam keadaan rofa wal jarri dan jer. Jadi zaman bisa buat kayak semacam tabel atau skema ngoten. Misalkan gini, ya. Jadi isim mangkus. Oke, isim mangkus. Oke. Hudzifat ya'uhu lafdon, ya, wa khoton, dibuang lafdon wa khoton. Itu adalah satu ketika biduni al atau tanpa al, ya, walal idhofah, dan juga tidak diidhofahkan. Oke. Kemudian dalam tingkah atau dalam keadaan rofa dan jer. Nah, kira-kira kalau membuat semacam skema gitu kira-kira seperti ini. Jadi isim mangkus itu dibuang ya-nya secara lafdzon wa khoton, ya, ketika dia tanpa al dan juga tidak diidhofahkan dalam keadaan rofa dan jer. Nah, berarti kalau dalam keadaan nasab, ya, kalau dalam keadaan nasab dia masih ada ya-nya. Oke, kita kembali lagi. Aduh. Sorry, ini tertutup tadi. Halaman 100. Tertutup, sorry. Nah, oke, ini tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sorry tadi tertutup ya. Nah, contohnya ini. Bentar. Nah, contohnya ini misalkan hakama qadin ada lafadz qadin. Ya, qadin ini tidak ada alnya. Yang kedua, dia tidak idhofah. Nah, terus dia juga dalam keadaan rofa, hakama memberikan keputusan, qadin siapa, qadhi atau orang yang memberikan keputusan itu tadi qadhi gitu. Nah, dia dalam keadaan rofa karena menjadi fa'ilnya hakama. Nah, maka di sini ya-nya dibuang secara lafdzon wa khotton. Jadi nggak ada, dalam tulisannya nggak ada ya-nya. Dibaca juga qadin, tidak ada ya-nya. Nah, kemudian juga yang berikutnya ala janin, terhadap orang yang melakukan jinayat atau melakukan perbuatan jahat, ngoten kira-kira. Nah, ini asalnya janin, asalnya dari janiyun gitu kan kira-kira. Dia awalnya adalah dari janiyun. Orang yang berbuat kejahatan begitu. Nah, kemudian ya-nya yang di akhir itu dibuang. Kenapa? Karena dia kalau ditulis pakai al maka dia begini ya, al jani gitu ya. Nah, jadi al jani, janiun ini tidak ada karena tidak bisa ditulis seperti ini, akan terkena ilal nanti ya. Dia dari kata-kata al jani, akhirnya berupa ya lazimah ya. Harokat sebelumnya itu harokati kasro, berarti ini isim mangkus. Lah cuman dalam keadaan ini, dalam ala janin ini,
dia yaknya dibuang secara lafdhon wa khoton karena dia tidak menyandang al, satu, karena dia tidak sedang diidhofahkan, dua, dan karena dia dalam keadaan jer dimasuki oleh ala ini sehingga dia dibaca jer, maka dibuanglah yaknya. Nah, kalau seandainya ternyata menyandang al maka akan jadi al jani. Begitupun qadhi maka menjadi al qadhi. Ada yaknya gitu ya, yaknya muncul. Nah, kalau seandainya dia diidhofahkan maka dia juga akan muncul yaknya. Nah, ini wasabatat fi halin nasbi, dalam keadaan nasab dia muncul ja'alakallahu hadiyan ilal haqi wa da'iyan ilaihi. Ketika dalam keadaan nasab maka dia muncul da'iyan, yaknya muncul, hadiyan ini juga muncul. Jadi hadiyan itu dari hadin ya, da'iyan itu dari da'in, dari da'in. Kalau pakai ketika dia nasab maka muncul jadilah hadiyan, ketika nasab jadilah da'iyan. Nah, terus amama al, adapun ketika dia bersamaan dengan al wal idhofah dan juga bersamaan dengan idhofah, fatas butuh fi jam'il ahwal, kalau ada alnya atau ada idhofahnya atau menjadi idhofah maka di situ dia yaknya muncul dalam keadaan apapun. Ahwal ini keadaan ini maksudnya baik itu rofa, baik itu nasab, baik itu nasab ya, atau baik itu jer. Baik rofa nasab jer, dia tetap muncul yaknya jika dia diidhofahkan atau dia bersamaan dengan al. Contoh, hakama, turun ke bawah. Nah ini hakama al-qadhi. Nah, yaknya muncul. Hakama memberikan keputusan, al-qadhi siapa qadhi, alal jani terhadap orang yang berbuat kejahatan. Nah, di sini al-qadhi dan al-jani dia menyandang al sehingga dia baik rofa, qadhi ini menjadi fa'il sehingga dia dibaca rofa, alal jani ini menjadi atau dimasuki huruf jer ala sehingga dia dibaca jer. Nah, dalam keadaan rofa ataupun jer yaknya muncul. Kenapa? Karena menyandang al. Atau dia dalam keadaan idhofah, contohnya ini ja'a qadhil qudhot, ja'a telah datang, qadhil qudhoti siapa qadhinya qudhot, misalkan begitu. Nah di sini ini diidhofahkan, qadhi diidhofahkan kepada qudhot maka yaknya muncul. Ini dalam keadaan menjadi fa'il maka dia dibaca rofa, fa'ilnya ja'a. Wa turaddu ilaihi ya'uhu al-mahdhufah inda tasniyatihi fatakulu fi qadhin qadhiyani. Jadi isim mangkus ketika tasniyah dia dimunculkan kembali yaknya. Maka hadin isim mangkus ketika ada dua orang yang menunjukkan berarti tasniyah maka menjadi hadiyani. Jadi intinya isim mangkus itu adalah isim yang berakhiran ya. Nah, yaknya ditulis kadang-kadang dan dibuang juga kadang-kadang. Ditulisnya kapan? Ketika dia bersama al atau diidhofahkan atau dalam keadaan nasab. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita buat tadi ya, seperti skema tadi kayak gitu ya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Kira-kira. Ya, baik, cukup, syukron.